makhluk iki ra tau bener, salah terus jenenge setan. Oh, mulane Bu jenengan nek duwe bojo kok salah, alhamdulillah Pak sampean cek wong. Kok sampeyan nuntut bojomu kon bener terus, aja rabi wong. Rabi yo mangan. Wong iku lembut, menyejukkan, boten kereng Nabi Ibrahim. Innahu lahalimun awwahum munib. Nabi Ibrahim iku ya wonge lembut, menyejukkan hati, ten ono apa-apa dibalekno karo pangeran. Kenapa kok Tuhan menciptakan ada kejahatan di dunia ini? Kenapa? Li'anna syarr, karena sesungguhnya kejahatan. Laisa, itu tidak ada syarr, itu syarran kejahatan. Lidzati, karena dirinya syarr. Kejahatan dan kebaikan itu pada dirinya sendiri nggak beda. Sebetulnya mereka sama. Mengatakan semua dari Allah, semua. Saya bunuh orang, saya zina, saya takdirnya Allah. Salah. Saya ngangkat pisau, menggerakkan pisau di lehernya ayam, yang nyabut nyawa Allah. Tapi yang berbuat, maka saya mendapatkan balasan. Bahwa air mata itu tandanya orang mempunyai rahmat. Jadi kalau kita itu sedih nggak masalah. Saya sedih, tapi saya tidak mengucapkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, wakaf tidak lagi sekedar menjadi tradisi terpatri dalam sejarah, tetapi telah menjadi sebuah fenomena yang hidup dan relevan dalam zaman ini. Dari pembangunan pusat-pusat kesehatan modern,
hingga revitalisasi pendidikan inklusif. Fenomena wakaf saat ini menunjukkan bahwa kepedulian tak pernah usang dan kreativitas tak terbatas. Saatnya kita menjelajahi bagaimana fenomena wakaf kini membentuk landscape kemanusiaan, membangun jembatan antara masa lalu yang megah dan masa depan yang penuh harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih telah hadir pada acara Tabu Maghrib Ngabuburit Asik. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Kita sudah masuk ke hari ke-2 minggu ya, 2 minggu lagi kita juga akan menginjak lebaran. Tapi insya Allah di sore hari ini Indah sudah ditemani oleh Asma Entertainment, musisi kesayangan kita. Dan juga di sore hari ini tentunya kita akan membahas seputar kreasi dan inovasi wakaf zaman now. Tentunya di sini sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Yusron Aminullah selaku Dewan Pertimbangan Forjukafi Forum Jurnalis Wakaf Indonesia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Dan juga pemirsa, tidak hanya Ustadz Yusron tapi sudah bergabung dengan kami yaitu Haji Nur Syamsuddin Bukhari, SE SPD MSI, Certified Islamic Rural Bank Director, Komisioner Badan Wakaf Indonesia. Assalamualaikum Haji Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sedang ada di Jakarta tapi insya Allah tetap semangat untuk memberikan informasi-informasi kepada pemirsa yang ada di rumah supaya kita bisa lebih akrab. Kita panggilnya Pak Haji, Ustadz atau bagaimana? Panggil aja Pak Bukhari. Oh Pak Bukhari, oke, luar biasa. Sehat-sehat ya Pak Bukhari? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga tetap sehat selalu sampai nantinya selesai bulan Ramadan. Amin, amin, insya Allah. Tentunya pemirsa, acara hari ini didukung oleh Badan Wakaf Indonesia dan Forum Jurnalis Wakaf Indonesia. Jadi bagi pemirsa yang mungkin sudah penasaran bagaimana nantinya kreasi-kreasi dan juga inovasi dari wakaf di zaman now ini, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabu Maghrib Ngabuburit Asik. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, ID atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Bangga bersarung mangga. Alhamdulillah sudah Ramadan lagi. Nah,
Itu artinya saatnya kita perbaiki diri, kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan ketakwaan kita tingkatkan iman kita. Betul, kita perlu jaga kesabaran dan kita tingkatkan keikhlasan. Alhamdulillah, momen berburu berkah. Kita kuatkan niat, kita perbanyak amal ibadah. Allahu Akbar, Alhamdulillah, sudah maghrib. Ayo kita buka bareng. Alhamdulillah. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Saya punya tanggungan Ramadan 1 bulan Keranten Gerah. Apakah saya kemudian mengkodok puasa atas nama ibu saya? Nabi menjawab, sumi anha. Andaikan pahala puasa niku tidak nyampe ke ahli kubur, Nabi tidak akan nyuruh. Di era modern ini, wakaf tidak lagi terbatas pada konsep tradisional yang hanya melibatkan harta benda atau properti. Kreasi dan inovasi telah mengubah wajah wakaf menjadi sebuah gerakan dinamis yang relevan dengan tuntutan zaman. Di tengah arus teknologi yang melanda dunia, kaum muda yang visioner memanfaatkan platform digital untuk menggalang dana wakaf secara masif. Sementara itu, di bidang pendidikan, lembaga-lembaga amal mengadopsi pendekatan baru dalam mengelola wakaf. Mereka menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan bagi para guru, memperkuat kapasitas mereka dalam mengajar dan membimbing generasi mendatang. Tidak hanya dalam ranah digital dan pendidikan, namun juga dalam sektor kesehatan dan lingkungan hidup. Wakaf menginspirasi kreasi dan inovasi. Melalui pendanaan wakaf, riset medis yang mahal dapat dibiayai, mempercepat kemajuan dalam penemuan obat-obatan dan pengobatan untuk penyakit mematikan. Tentu saja, kreasi dan inovasi wakaf zaman now bukan hanya tentang teknologi atau sektor-sektor tertentu saja. Ini adalah tentang semangat kolaborasi dan kepedulian sosial yang membentuk komunitas yang kuat dan berdaya. Kembali lagi di Tabu Maghrib, ngabuburit asik. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa pemirsa. Kita masih hadir kembali dalam Tabuh Maghrib. Tentunya dengan tema di sore hari ini yaitu kreasi dan inovasi wakaf zaman now. Tentunya kami mengingatkan bagi pemirsa yang mungkin nantinya ingin bertanya ataupun ingin bergabung bersama kami via telepon, bisa langsung hubungi nomor 0881 496 9796. Oke, kita langsung saja ke pembahasan di sore hari ini. Mungkin pertama kita kepada Pak Bukhori terlebih dahulu. Dengan tema di sore hari ini, Bapak, kreasi-kreasi wakaf tentunya sudah berubah seiring berjalannya zaman. Pastinya saat ini akan ada banyak sekali kreasi-kreasi atau pilihan-pilihan wakaf yang bisa dipilih oleh remaja-remaja atau mungkin orang-orang di zaman now. Mungkin dari Pak Bukhori bisa menjelaskan sedikit atau memberikan pengantar bagaimana kreasi-kreasi wakaf di konteks zaman now saat ini. Silakan Pak Bukhori. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV9 dimanapun Anda berada, sejak Majelis Ulama Indonesia
mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang, maka hilang anggapan masyarakat yang bahwa wakaf itu hanya milik orang-orang kaya saja. Bayangkan di Indonesia ini wakafnya tanah terus gitu ya. Jadi kalau orang yang nggak punya tanah dia nggak bisa berwakaf. Maka dengan adanya fatwa MUI ini sekarang terbuka seluruh umat Islam di Indonesia bahwa wakaf itu tidak hanya sebatas tanah, ada wakaf uang namanya. Nah, menariknya wakaf uang ini masyarakat tidak perlu harus kaya, berapapun uang yang dimiliki ini bisa diwakafkan. Sehingga ada anak muda ya beberapa waktu yang lalu datang ke BNT, dia menyetorkan uang sebanyak Rp5.000 untuk berwakaf, di mana pahalanya untuk orang tua. Ya, subhanallah. Ternyata sekarang generasi muda kita ini juga sudah memahami bahwa bekal akhirat itu salah satunya adalah wakaf. Nah, dengan wakaf inilah kita bisa menyelamatkan diri kita dari panasnya siksa kubur dan meraih kebahagiaan di akhirat. Dan untuk berwakaf uang ini nggak besar-besar, ya. Artinya nggak mesti harus sampai jutaan. Meskipun peraturan menyatakan bahwa untuk wakaf uang ini, kalau ingin mendapatkan akte ikrar wakaf, maka jumlahnya harus 1 juta. Ya, maka LKS PWU selaku lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, dia akan mengeluarkan sertifikat wakaf, sertifikat akte ikrar wakaf, ya. Tetapi jangan berkecil hati, karena sebenarnya wakaf uang ini tidak dibatasi dengan nilai, ya. Seperti yang dicontohkan seorang anak SMA tadi, ya, hampir setiap hari dia menyisihkan uang jajannya sebesar 5.000 itu untuk wakaf. Ya. Uang itu dikumpulkan oleh teman-teman di Baitul Mal, di BNT itu. Kemudian dialokasikan uang itu untuk pemberdayaan. Sehingga kita bisa saksikan bahwa pemberdayaan umat ini juga bukan cuma milik orang-orang yang kaya, tetapi anak-anak muda, ya, anak-anak milenial ini, mereka juga bisa untuk berpartisipasi di dalam membangun bangsa ini. Dan nilai itu juga enggak terlalu besar, ya, terjangkau. Kemudian wakaf ini, ya, terutama wakaf uang ini luar biasa salah satu manfaatnya. Kita sudah mengembangkan namanya cash wakaf link sukuk, di mana wakaf uang ini kita berikan sukuk negara, sehingga negara ini bisa dibangun dari keuangan sosial Islam, yaitu wakaf. Dan menariknya, wakaf uang ini juga tidak mesti harus permanen, ya. Jadi bisa kembali. Ya, ini yang disebut dengan wakaf temporer. Jadi ada tagline yang menarik, ya. Apa menariknya? Terutama biasanya para pengusaha-pengusaha yang pelit itu, ya, mereka pengennya uangnya numpuk gitu, ya. Kita bisa kenalkan mereka itu dengan wakaf temporer, ya. Bapak mau dapat pahala mengalir terus, tapi uang Bapak nggak hilang. Nah, itu, ya. Itu hanya ada di wakaf. Jadi wakaf temporer itu pahala Anda mengalir seperti mata air, uang Anda akan kembali seperti semula. Jadi nggak kehilangan uang. Nah, ini menarik pada wakaf uang. Jadi wakaf uang ini sangat bisa dilakukan oleh siapapun, ya kan? Dari orang-orang tua sampai dengan kaula muda, bahkan anak-anak SD, ya. Ada beberapa BNT yang melakukan namanya wakaf gospel, ya. Wakaf gospel itu artinya mengajarkan berwakaf sejak dini dengan didamping guru-guru mereka, ya. Maka mereka membuat program namanya Jumat berwakaf. Masing-masing ada yang ngasih Rp1.000, Rp2.000, ya, Rp5.000. Kemudian
dicatat oleh pihak Baitul Mal itu, Baitul Mal BNT, maka jadilah dia menjadi wakaf uang yang kemudian digunakan. Nah, saudara sekalian, cash wakaf ini banyak sekali manfaatnya karena dia bisa diinvestasikan di dalam beberapa aktivitas kegiatan ya. Hanya saja memang peraturan Menteri Agama kita mengkhususkan wakaf uang itu agar diinvestasikan dalam instrumen-instrumen keuangan ya, seperti cash wakaf link sukuk. Kemudian OJK sekarang sudah mengeluarkan lagi peraturan yang namanya cash wakaf link deposit ya, di mana wakaf-wakaf yang dikumpulkan tadi dari uang yang Rp1.000, Rp5.000, semuanya dikumpulkan, kemudian dia didepositkan ya, baik kepada pembelian suku, bisa juga diberikan kepada deposito ya, di mana hasil dari deposito ini kemudian dimanfaatkan buat mauquf alih. Nah, hebatnya ini, mauquf alih ini berbeda dengan mustahik daripada zakat. Kalau zakat itu dibatasi, ya, dibatasi 8 asnaf. Sementara kalau wakaf dia tidak dibatasi, ya. Siapapun boleh mauquf alihnya. Bahkan mauquf alihnya ini bisa dipilih dari wakif, ya. Kalau wakif menghendaki, katakanlah nanti hasilnya tolong buat anak cucu saya ya, maka jatuhlah itu namanya wakaf ahli ya. Ini sudah dipraktekkan wakaf Sunan Kalijaga, wakaf Sultan Banten ya, di mana mereka mengelola wakaf keluarga yang mana hasilnya untuk keluarga. Kemudian wakif meminta diserahkan hasilnya ini untuk kemaslahatan masyarakat ya, bisa untuk beasiswa pendidikan, guru-gurunya disekolahkan sampai S2, S3 ya. Kemudian santrinya atau anak didiknya juga mendapatkan beasiswa, bisa dilakukan. Termasuk juga bisa dibuat infrastruktur ya, hasilnya buat jembatan ya, apalagi sekarang lagi musim gempa ya, kita lihat ya, Jawa Timur, Jawa Tengah juga sudah ada banjir. Itu bisa kita salurkan dalam bentuk tanggap bencana hasilnya. Nah, jika wakaf uang ini tidak dikelola oleh instrumen keuangan, melainkan dikelola secara produktif ya, maka amanah dari peraturan Menteri Agama ini adalah kita harus asuransikan ya, asuransikan supaya apa? Jangan sampai hilang pokok wakafnya. Bagaimana caranya? Kalau di bank itu sangat mudah ya. Artinya kalau umpamanya bank itu ketika dia memberikan pembiayaan, maka dia ada namanya PPAP, pengisian penghapusan aktiva produktif ya. Jadi dalam pengelolaan wakaf uang ini juga kita mesti cadangkan ya, ketika kita mendapatkan keuntungan, katakanlah keuntungannya 100%, maka 20% itu dicadangkan. Untuk apa dicadangkan? Untuk menjaga-jaga kalau terjadi resiko pada wakaf produktif ya. Kemudian boleh juga yang 20% lagi direinvestasikan. Supaya apa? Supaya hasil daripada pengelolaan wakaf uang ini bisa jadi bertambah. Sehingga manfaat buat mauquf alih ini juga ini akan bertambah. Dan kalau saja semua najir-najir di Indonesia sangat getol dengan wakaf uang ya, maka dia seperti bola salju yang terus membesar ya. Dan inilah yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di luar negeri ya. Saya ambil contoh misalnya Oxford University. Mereka menggunakan wakaf uang itu tapi dengan sebutan namanya endowment fund, endowment ya. Baik. Dari mahasiswanya dikumpulkan, kemudian dikelola, dibikin laboratorium, dibikin asrama mahasiswa, dibikin gedung-gedung perkantoran, disewakan.
Masya Allah. Oke, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu Pak Bukhari karena kita akan masih membahasnya kupas tuntas di sore hari ini. Maka dari itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Atlas Super Premium. Super warnanya, super tenunannya, super nyamannya. Atlas, inspiring the world by BHS Tax. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Alhamdulillah saat ini saya berada di Masjid Hagia Sophia. Ini dikenal dengan nama Hagia Sophia dari bahasa Yunani. Jadi Hagia Sophia ini dulu sebagai sentra kekuasaan Romawi Timur di Konstantinopel. Mari saksikan kebesaran Islam di Turki zaman Turki Utsmani dalam bingkai Spirit of Ramadan setiap hari menjelang azan maghrib hanya di TV 9. Kiai Duja itu sadar betul bahwa orang masuk surga itu bukan karena amal, karena ridho Allah. Selama ini kita ini lebih banyak diterangkan ibadah itu golek swarga. Nah, itu apa? Itu bagi anak-anak kecil yang baru mulai ibadah. Kembali lagi di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Tadi kita sudah sempat membahas terkait dengan kreasi-kreasi wakaf di zaman now. Pastinya perkembangan kreasi wakaf di zaman now ini tidak akan lepas dari percepatan inovasi. Apalagi yang diberikan oleh media massa dari Forjukafi. Mungkin dari Ustadz Yusron bisa memberikan sedikit penjelasan kepada
Pemirsa yang ada di rumah, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia. Terima kasih Pak Bukhari tadi sudah menjelaskan panjang lebar tentang wakaf uang ya. Tetapi maaf, saya sebagai wartawan itu mewakili masyarakat Mbak ya. Iya. Masih belum banyak paham tentang wakaf uang karena memang publikasinya kurang selama ini. Maka kami kemudian bikin forum, teman-teman wartawan di Jakarta kumpul, bikin forum untuk apa? Untuk menjadi jembatan kepada masyarakat. Misalnya begini pertanyaan sederhana, apa sih bedanya wakaf sama sodako sama zakat? Itu masih juga kurang jelas. Selama ini wakaf itu ya masjid, madrasah, makam Pak ya. Jadi yang terkenal itu ya, jadi tanah gitu biasanya, ya, tanah biasanya. Sampai ada 52.000 hektar tanah di Indonesia, wakaf itu tidak bisa digarap. Karena tidak ada pendampingnya wakaf uang yang sekarang sudah di launching, sudah diterbitkan, diizinkan untuk wakaf uang oleh Majelis Ulama Indonesia. Pertanyaan sederhananya adalah begini Mbak, masyarakat belum paham. Ini yang harus mungkin teman-teman BWI segera terus sosialisasi, karena belum paham itu bedanya. Kalau wakaf itu kan jelas, wakaf itu kan harta milik Allah, yang tidak boleh dipakai apa-apa. Jadi uang yang diserahkan jadi bentuk wakaf, itu sudah nggak bisa dipakai apa-apa, tidak boleh dipakai apa-apa. Yang boleh dipakai adalah ini dipakai modal, kalau tadi beliau bilang ya, dipakai modal investasi, dipakai suku dan sebagainya. Hasilnya itulah yang boleh dipakai. Kalau pokoknya nggak pakai. Kalau dalam di Harvard itu namanya dana abadi ya, dana abadi itu nggak boleh dipakai. Yang boleh dipakai adalah hasil daripada proses penggunaan uang itu. Jadi ya itu pertama. Kedua, saya sering diskusi banyak hal sama teman-teman di Forjukafi. Bedanya wakaf sama zakat itu jelas, sama sodako. Kalau wakaf, kalau sodako, zakat itu mengatasi hari ini. Kalau sodako, kalau wakaf itu membangun peradaban, mengatasi masa depan. Misalnya bagaimana membangun rumah sakit, bagaimana membangun infrastruktur yang beliau tadi sebut. Itu kan untuk masa depan ya. Nah itu bisa digunakan dana wakaf, yang dana wakaf uang yang tadi beliau sebut ya. Nah ini kurang sosialisasinya. Saya kira kita perlu pelan-pelan memasyarakatkan, karena ada beberapa teman mencoba di masjid Pak ya, Pak Bukhari, bikin kotak nih, wakaf, sodako, ya kan ya, nggak ada yang masukin uang ke situ. Kenapa? Karena nggak jelas ini wakaf ini apa maksudnya. Iya. Kok ada wakaf gitu loh? Karena memang selama ini penjelasannya kepada masyarakat kurang. Kami di Forjukafi terus melakukan langkah-langkah sosialisasi untuk bagaimana supaya memahami masyarakat. Mindset masyarakat harus dirubah dulu. Mindsetnya dirubah bahwa ini bukan zakat loh, ini wakaf. Wakaf itu dana abadi yang nggak boleh dipakai. Yang boleh dipakai adalah tadi hasil daripada uang itu. Misalnya beliau tadi Pak Bukhari menjelaskan sekarang ada wakaf berjangka atau wakaf apa tadi istilahnya beliau. Jadi wakaf temporer ya. Misalnya maaf di Surabaya sudah terjadi, ada dokter nyerahin 100 juta kepada lembaga wakaf. Oke, kita titipkan 100 juta ya. Nanti 5 tahun lagi saya ambil. Nah selama 5 tahun 5 juta 100 juta tadi boleh dipakai usaha. Hasilnya adalah untuk kegiatan wakaf ya, untuk gerakan wakaf. Tapi yang 1 juta tetap menjadi dana yang tidak boleh dipakai. Tapi misalnya diserahin, oke, saya serahin 1 miliar wakaf, ya. Tapi 1 miliar ini tidak boleh dipakai, loh, Mbak. Nggak boleh, harus tetap utuh, deh, Mbak. Tetap utuh. Ini mungkin Pak Bukhari bisa jelasin supaya masyarakat paham bahwa masyarakat Islam ini belum paham, Pak. Sehingga bingung. Saya ini wakaf, sodako, apa zakat? Padahal fungsinya berbeda. Allah melahirkan ide besar atau memberikan zakat beda dengan wakaf, ini pasti ada maksudnya. Yang kami di Forjukafi memahami bahwa wakaf adalah membangun peradaban ke depan. Jadi uangnya nggak habis, terus akan bergerak. Jadi kalau ada uang wakaf tadi bisa disuku, bisa diinvestasikan di mana saja. Tujuannya adalah wakaf ini uangnya tetap ada, tidak berkurang. Kalau zakat kan harus habis, Mbak. Iya, betul sekali. Kalau sedekah kan boleh digunakan langsung. Nah, tapi kalau wakaf kan tidak. Nah, ini mungkin nanti Pak Bukhari bisa jelaskan lebih lanjut. Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak muda sekarang, kata beliau tadi, kita libatin. Saya di forum-forum tertentu, anak muda sudah saya mulai pahamin. Kalau Anda punya uang kita wakafkan, itu bisa untuk pergerakan jangka panjang. Karena uangnya tidak berkurang. Uangnya masih utuh. Misalnya kita anak-anak muda saya kumpulin, kemarin itu, kumpul 100 juta. Oke, kita pakai usaha apa ini? Kita pakai usaha, misalnya ternak, domba, atau kemudian apa yang kita lakukan, atau yang lain misalnya. Tapi maaf, harus lembaga bisnis atau komunitas bisnis yang terpercaya. Jangan dipakai yang akhirnya nggak terpercaya, nanti katut nanti malah hilang uangnya. Nanti hilang malah, nggak boleh hilang uang itu kan ya, nggak boleh hilang. Nah, nanti mungkin itu yang bisa diskusi hari ini. Anak-anak muda kita libatin, mindsetnya kita rubah,
bahwa ada nomenklatur baru atau ada gerakan baru wakaf uang yang tujuannya adalah untuk bangun masa depan, bukan untuk sekarang. Tadi beasiswa misalnya, kita mau uang 100 juta untuk ngasih beasiswa. Hasilnya adalah Pak beasiswa, bukan 100 jutanya ya. Iya, ya, seperti di yang tadi cerita beliau Arfat ya. Hasilnya yang dipakai bukan pokoknya tetap milik Allah, nggak boleh diambil gitu ya. Itu saya kira Mbak ya. Oke, siap Ustadz Yusron. Kita kembali lagi kepada Pak Bukhari. Tadi juga sempat disebutkan bahwa ada kes wakaf link sukuk atau CWLS. Nah, mungkin dari pertanyaan dari Ustadz Yusron tadi juga sempat menanyakan apakah sebenarnya perbedaan dari masing-masing wakaf, sodakoh dan juga zakat. Ya. Karena dari masyarakat sendiri juga bisa dibilang masih belum banyak yang terbuka secara pikirannya. Jadi mungkin dari Pak Bukhari bisa memberikan penjelasan sekaligus memberikan langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh BWI terkait dengan CWLS. Mungkin silakan Pak Bukhari. Baik, Ustadz Yusron yang saya hormati, ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau kita bicara zakat itu adalah wajib, gitu ya. Kalau dia sudah memenuhi nisab, haul, maka dia harus keluarkan. Dan zakat itu sifatnya OPEX gitu ya, operational expenditure. Ya, jadi habis gitu. Harus habis. Dimana amil itu dia cuma perantara aja, dia menerima, dia menyalurkan, kemudian dia ngambil dari hak situ. Ya, ini yang menyebabkan kadang-kadang najir, amil yang menjadi najir ini kaget. Pak, bagaimana kita mau mengelola gitu? Dananya dari mana gitu kan? Kalau di wakaf tuh nggak boleh gitu. Nggak ada. Iya, tidak boleh, harus 100%. Ya, 100% harus utuh ya, dan ini diatur di dalam peraturan BWI nomor 1 tahun 2020 bahwa nazir boleh meminta dana operasional dari wakil ya untuk operasional gitu. Yang penting tidak boleh nazir itu mengurangi sedikit pun daripada pokok wakaf. Dan apa sih wakaf itu dengan sedekah? Ya sebenarnya hampir sama ya. Sama sedekah ini dengan wakaf ya. Hanya saja alim ulama ini mengatakan ketika ada hadis daripada riwayat Muslim ya, idza matal insan engkau amalu ila min salasin sedekahun jariyah. Sedekahun jariyahnya ini diartikan sebagai wakaf. Ya. Peristiwa wakaf ini diambil dari kejadiannya Umar bin Khattab yang ketika menerima tanah di Khaybar. Ya, tanah di Khaybar, kemudian begitu hebatnya tanah itu karena belum pernah Umar mendapatkan tanah yang sedemikian bagus gitu ya. Kemudian kata Rasulullah, ya Umar jika engkau suka tahan pokoknya. Ya. Ihbis habas ta'asna, tahan pokoknya. Bagikan. Begitu juga ketika Allah turunkan surat Ali Imran 92 ya. Dan tanalu biru hatta tunfiqu mimma tuhibbun, bahwa kamu tidak akan sekali-sekali mendapatkan kebajikan yang sangat sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang paling kamu cintai ya. Waktu itu Abu Talha itu seorang kaya Ansor itu ya, ketika dia mendengar maka dia langsung kepada Rasul. Dan Rasulullah tahu bahwa Bayroha itu adalah kebun yang memang lokasinya itu di seberang Masjid Madinah ya. Itu adalah kebun yang sering kali disinggahi oleh Rasul. Bahkan Rasul minum air dari sumurnya. Sahabat-sahabat banyak makan dari kurma-kurma yang dihasilkan itu. Kata Abu Talha, kebun ini akan aku sedekahkan, katanya. Akhirnya dibagi-bagi kepada para sahabat, dan sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, begitu hebatnya kebun ini mau diapakan, katanya. Maka Rasul katakan lagi, berikanlah hasilnya kepada kerabat-kerabatnya, fuqara masakin, siapa saja yang membutuhkan. Tapi yang diminta oleh Rasulullah itu hasilnya yang diberikan, bukan pokoknya, bukan kebunnya, ya, bukan kebun yang dijual, tetapi dikelola kebunnya. Jadi wakaf itu adalah sebuah engine, sebuah mesin yang bisa menghasilkan. Nah hasilnya inilah yang digunakan untuk kemaslahatan, ya, kemaslahatan umat, ya. Apakah untuk beasiswa pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi, kemudian bisa juga tanggap bencana, ya, tergantung bagaimana najir memilih mauquf alinya secara
skala prioritas ya. Skala prioritasnya artinya kalau najilnya bagus. Iya. Baik, Pak Bukhari, mungkin suaranya terputus. Iya, oke, mungkin kita beralih. Halo, apakah sudah tersambung lagi? Oke, mungkin karena masih ada kendala teknis, mungkin kita alihkan kepada Ustadz Yusron terlebih dahulu, menanggapi bagaimana terkait dengan kreasi-kreasi dari wakaf di zaman sekarang. Mungkin bisa diberitahukan kepada pemirsa yang ada di rumah, bagaimana peran-peran Forjukafi dalam menyokong pemberitahuan itu kepada masyarakat. Jadi forum Forjukafi selama ini melakukan langkah-langkah sosialisasi terus-menerus, kajian-kajian juga di kampus, di berbagai media, kita memberitakan terus, memberi pemahaman, saya sebut tadi merubah mindset masyarakat, bahwa wakaf ini potensi besar, wakaf ini membangun masa depan, membangun peradaban, saya sebut tadi ya. Karena berbeda dengan sodako ya, tadi beliau sudah jelaskan ya, kalau sodako habis misalnya, ini tidak akan pernah habis karena pokoknya tetap ada Mbak ya. Problemnya adalah sekarang, banyak tanah wakaf di Indonesia ada 52.000 yang tidak terpakai, tidak terproduktifkan ya. Karena apa? Karena memang tidak ada dana untuk bangun, untuk merawat itu kan tidak ada. Pengelolanya tidak ada dana, terkala dana. Karena kita kalau ada dana untuk mengelola itu, kemarin kita ngomong tentang kebun industri dan sebagainya, itu pasti akan ada manfaatnya langsung. Sama dengan, makanya sekarang ada solusi dengan suku ya, sudah ada itu sudah ada solusi untuk itu. Tapi banyak tanah wakaf yang di Indonesia yang tidak terpakai, terbengkalai, ini yang sedang kita lakukan langkah ya, termasuk dengan Forjukafi. Bagaimana kita punya wakaf uang cash untuk mengelola kebun-kebun yang selama ini nggak terolah Mbak dengan baik. Kurang produktif untuk saat ini. Ya, banyak tidak terproduktif karena memang nggak ada dana untuk itu. Karena kan beliau tadi sudah jelasin, ini hanya diserahin tanah, terus pengelolaannya bagaimana? Selama ini orang ya sudah wakafnya tanah. Belum ada uangnya untuk mengelola itu tadi. Nah, itu perlulah wakaf uang yang sekarang digerakkan untuk apa? Untuk produktifkan. Untuk produktifkan tanah-tanah yang sekarang nganggur. Ada solusi-solusi yang sudah dicoba di teman-teman, misalnya dipakai properti misalnya. Bisa kalau misalnya dipakai hotel seperti di Malaysia, di Singapura. Ada masjid, Ben Colin itu adalah masjid yang di tengah kota, yang itu ternyata jadi wakaf. Iya, ternyata itu tanah wakaf. Tanah wakaf kemudian menjadi pertokoan besar, tapi masjidnya tetap berada di situ. Jadi itu bisa dilakukan juga pola-pola itu. Jadi supaya banyak kreasi, anak-anak muda bisa dikasih PR lah. Itu pintar-pintar anak-anak. Untuk bagaimana mencari titik temunya, bagaimana supaya uang wakaf ini tetap butuh tapi produktif. Menghasilkan banyak hal untuk kemasyarakatan gitu Pak ya. Iya, baik kita tahan dulu Ustadz Yusron. Nah, mungkin dari Pak Bukhari bisa memberikan penjelasan lagi bagaimana terkait dengan wakaf uang. Apakah wakaf uang yang sudah digalang oleh BWI sendiri ini sudah dimaksimalkan sebaik mungkin untuk pengelolaan wakaf di Indonesia? Silakan Pak Bukhari. Iya, baik. Dengar ya? Dengar, ya, jelas sudah dengar? Sudah jelas. Oke. Iya, BWI sendiri mempunyai lembaga pengajiran namanya, LK. Jadi kita memisahkan BWI sebagai regulator dan BWI sebagai najir. Ini harus dipisahkan. Sehingga lembaga kenajiran BWI ini ada di bawah divisi pembinaan najir dan pengelolaan aset wakaf. Ya. Nah, pada saat ini kita sudah menghimpun hampir 1 triliun ya dana ini yang kemudian kita berikan sukuk ya kepada negara. Nah, kenapa kepada negara? Karena kita ini sebagai orang Indonesia ini kan cinta NKRI, jadi pembangunan ini ya kita bantu ya, membantu. Nanti sukuk itu dibuatlah untuk pembangunan seperti Universitas Islam Negeri gitu ya, kemudian nanti hasilnya dinamakan kupon. Kupon itu diberikan kepada dari Kemenq itu kepada kita, kepada LKBWI sebagai najir. Yang kemudian dana itu sudah kita gunakan. Salah satunya adalah untuk mendirikan Retina Center di Banten. Ya, Retina Center di mana supaya masyarakat yang bermasalah dengan mata dia bisa berobat secara gratis, secara murah gitu dan secara mudah gitu. Karena juga ada jemput bola juga ya, rumah sakit Ahmad Wardi namanya. Begitu juga kita juga bantu misalnya untuk pembelian ventilator ya pada waktu COVID kemarin itu kita kerjasama dengan BPD Jawa Timur ya untuk memberikan ventilator teman-teman yang terkena, karena waktu itu Jawa Timur itu paling banyak COVID-nya ya, itu diberikan juga.
Kemudian juga dengan IPB ya, bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang memang punya potensi baik itu kita kuliahkan, bahkan bisa terus gitu ya sampai meraih gelar doktoral ya. Dan buat masyarakat yang memiliki tanah yang diwakafkan, nggak usah khawatir bagaimana caranya tanah ini untuk dikelola ya. Tadi kan saat Muslim bilang, ini tanah banyak tapi bingung nih duitnya dari mana ya. Nggak perlu dari dana-dana yang sifatnya sosial, tapi bisa dikolaborasikan dengan dana komersil ya. Ambil contoh misalnya kalau kita lihat di Arab itu ada Grand Jam Tower ya, itu tanahnya wakaf, nazirnya kerajaan, bangunannya dibangun oleh Bin Laden itu ya, dengan investor. Menggunakan sukuk al-intifa ya, dia keluarkan sukuk. Nah ini menariknya, ini hari ini tadi kita juga sedang bahas dengan Bank Indonesia ini bagaimana supaya pemerintah juga bisa mengizinkan terutama bank-bank ini ya bisa memberikan namanya sukuk link wakaf. Kalau selama ini kan wakaf link sukuk, wakaf yang diberikan sukuk sekarang adalah sukuk untuk mengolah wakaf gitu. Jadi tanah wakaf ini dibuat misalnya hotel, dikeluarkan sukuk ya, dijual oleh bank syariah, dibeli oleh masyarakat muslim, sehingga tanah-tanah wakaf yang tadi terbengkalai ini dia bisa produktif gitu ya. Betul, nah apalagi sekarang ini OJK sudah mengeluarkan POJK tentang security crowdfunding namanya ya. Kita sudah coba ya dengan beberapa nazir itu untuk home industri, rumah tangga itu didanai dari dana-dana komersil ya untuk wakaf ini ya, wakaf yang dikelola dalam bentuk kuliner gitu ya. Kemudian ada juga misalnya kalau di Bandung itu ada namanya Teras Lembang ya. Oke, baik Bapak. Di mana wakafnya itu satu gunung. Oke, gitu, baik. Ya. Baik, kita cukupkan terlebih dahulu. Tadi kita sampai di pembahasan ada 1 triliun dana yang sudah diterima oleh BWI. Tapi pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Dana Syariah punya program pendanaan yang imbal hasilnya menarik. Kami sudah jadi pendana loh. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Bantu kita raih banyak impian. Bersama Dana Syariah, ayo hijrah finansial. Sari Wahyu Catering. Catering yang amanah. Recommended. Sari Wahyu Catering melayani berbagai event wedding, event corporate, event syukuran, dan lain-lain. Catering, pasrahkan semua kepada Sari Wahyu Catering. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan.
Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Kami banyak orderan pembangunan rumah, tapi bingung cari opsi pembiayaannya. Pakai dana syariah, ada fasilitas pembiayaan konstruksi. Untuk developer properti. Berani hijrah dapat peluang berkah. Berani hijrah temukan jalan bersama Dana Syariah Ayo Hijrah Finansial. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Lima perkara sebelum lima perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum Kembali lagi di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Oke pemirsa, saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Baik Pak Bukhori dan juga Ustadz Yusron, kita sudah menampung beberapa pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Izinkan saya membacakan untuk pertanyaan yang pertama. Ini sekaligus menanggapi dari Pak Bukhori yang tadi sudah sempat membahas terkait dengan cash wakaf link suku. Ini pertanyaan dari Bapak Faiz dari Bojonegoro. Assalamualaikum Bapak Faiz di Bojonegoro. Untuk pertanyaannya, apa saja strategi untuk mengoptimalkan penggunaan dana dari cash wakaf link suku dalam mendukung pembangunan infrastruktur sosial yang berkelanjutan sambil mempertahankan nilai keberlanjutan dari investasi tersebut. Nah ini masih akan nyambung sekali dengan pembahasan di sebelum ini. Mungkin dari Pak Bukhori bisa memberikan tanggapannya, silakan Pak. Iya, cash wakaf link sukuk itu artinya cash wakaf uang itu yang diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Nah, sukuk ini ada yang sifatnya swasta, ada yang sifatnya pemerintah. Baik. Nah, yang selama ini dilakukan CWLS di BWI ini adalah karena kita lembaga negara ya, jadi kita membangun negara ini dengan membantu menginvestasikan dananya itu kepada sukuk negara ya. Nah, sukuk negara ini tentunya akan diolah oleh Kementerian Keuangan ini untuk pembangunan di Indonesia. Dan kita minta bahwa karena ini sumbernya dari wakaf, maka diharapkan pembangunannya pun yang berkaitan dengan syariah ya. Contohnya misalnya untuk pembangunan gedung-gedung UIN ya, Universitas Islam Negeri ya di seluruh Indonesia di mana yang dia membutuhkan, karena setiap tahun pasti pembangunan itu ada ya berjalan. Meningkat. Dan selama sukuk ini dikelola oleh pemerintah, maka pemerintah menjamin 100%. Di satu sisi juga kupon dari sukuk ini ya luar biasa ya, artinya lebih tinggi beberapa digit dari deposito di bank. Sehingga ini sangat memungkinkan wakaf uang ini akan memperoleh hasil yang lebih optimal ya. Sehingga dengan hasil optimal ini kita bisa salurkan kepada mauquf alih. Nah, kalau umpamanya sukuknya 5 tahun, kita bisa juga bekerja sama dengan bank gitu ya. Bank syariah dalam hal ini ya, seperti yang dilakukan kami di BWI dengan Rumah Sakit Ahmad Wardi. Ya, untuk membangun retina center itu kita butuh 12 miliar, sementara kupon sukuk yang kita dapat sekitar 300 juta, kayaknya nggak mungkin cukup gitu ya. Maka 12 miliar itu dibiayai oleh bank ya.
kurang lebih sekitar hampir 10 miliar lah yang dibiayai oleh bank. Kemudian dari kita mengeluarkan sisanya ya. Dan setiap bulan, setiap kali kita menerima kupon, maka itu untuk pembayaran kepada bank ya. Bank ini juga zero risk ya, artinya nggak ada resiko buat bank karena memang ini sudah dijamin sepenuhnya oleh negara ya. Jadi kalau itu dilakukan terus-menerus ya, ini sangat luar biasa menguntungkan dari beberapa pihak ya. Secara akhiratnya ini akan mendapatkan pahala yang mengalir. Secara kemasyarakatannya ini sangat bermanfaat ya, karena ini dibangun untuk pembangunan yang ada di masyarakat di Indonesia. Kemudian secara finansialnya ya bagi si wakif nggak ada kerugian ya, nggak ada kerugian. Kenapa? Karena uangnya ketika jatuh tempo dia kembali ya. Hanya saja memang sampai saat ini yang kita kumpulkan adalah wakaf-wakaf dari perguruan tinggi ya, perguruan tinggi yang mereka mengelola dana abadi, mereka mempercayakan kepada lembaga kenajiran BWI. Kenapa? Karena boleh dibilang lebih baik ya, lebih amanah ya jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain. Pak Bukhari, mungkin iya, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari pemirsa yang di rumah. Apakah saat ini dari BWI sendiri sudah optimal untuk mengelola CWLS yang ada, atau mungkin bagaimana? Silakan Pak Bukhari. Untuk saat ini belum optimal. Ya, berarti belum. Tapi itu adalah salah satu upaya ya. Sekarang kita mengembangkan lagi namanya satu wakaf, di mana satu wakaf ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kalau selama ini kan kita baru segmen pasarnya ini perguruan tinggi, yang punya dana besar itu perguruan tinggi ya. Betul. Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jawa Barat ya, mereka sudah bekerja sama dengan kita ya. Nah, hanya untuk masyarakat ini kan kita belum ini ya, belum punya satu instrumen apa kira-kira. Nah, baru saat ini kita rumuskan adanya namanya satu wakaf, di mana nanti nazir bisa bergabung dengan satu wakaf. Artinya untuk mengelola aset-aset wakaf yang nggak ada dananya ini, dia bisa tawarkan di satu wakaf, nanti investor, ya satu wakaf ini seperti kayak market gitu ya, pasar. Ya, orang yang punya uang bingung udah taruh investasi di satu wakaf itu ya, tinggal dipilih dia mau ngelola apa. Ya, ada misalnya rumah makan ya, kayak rumah makan itu. Di sini kan banyak tuh rumah makan itu yang didanai dari aset-aset investasi ya, aset-aset investor yang sebenarnya bukan wakaf. Karena tanah rumah makannya itu adalah wakaf ya. Jadi tanah wakaf dibangun di atasnya rumah makan. Ada juga tanah wakaf dibangun juga buat tempat-tempat wisata ya. Ada kulinernya, ada masjidnya, ada pesantrennya ya. Dan itu investor yang membangun, nanti bagi hasil kerjasama. Baik, Pak Seperti Bukhari. itu. Oke, baik Pak Bukhari. Kita cukupkan terlebih dahulu dan kita beralih kepada Ustadz Yusron. Bagaimana Ustadz Yusron ini memandang optimalisasi wakaf uang yang saat ini masih terus on progress ya di Indonesia, mungkin dari segi media massa. Kalau Pak Bukhari tadi mengatakan 1 triliun ya, betul. tahun ini, coba bandingkan dengan zakat itu saya kira Basnas saja ngelola kira-kira ada 23 atau 24 triliun ya, jadi sangat jauh perbedaannya. Saya tadi menggambarkan sama teman-teman Frojukafi malah begini, kalau sekarang Basnas itu menjadi legal formalnya pemerintah untuk zakat, dan ada BWI adalah legal formalnya dari pemerintah untuk wakaf, harusnya tumbuh di masyarakat. Bagaimana banyak, misalnya lahir-lahir kayak sini ada Al-Falah di Surabaya, YDSF, lahir dompet duafa di Jakarta yang nilainya luar biasa. Itu dari zakat dan sodako ya. Nah ini wakaf ini harusnya ada lembaga-lembaga yang lahir baru dengan didorong oleh BWI untuk dari masyarakat. Karena kalau orang Indonesia kalau wajib itu maaf ya dalam tanda petik kan dipaksa. Zakat merasa terpaksa. Coba kalau misalnya wakaf ini digerakkan menjadi gerakan nasional, masyarakat akan banyak sukarela. Karena mereka tadi penjelasannya, narasinya adalah ini amal jariah yang akan turun-temurun, tidak berhenti di sini ya. Tidak berhenti, tapi membangun peradaban di masa depan. Membangun peradaban depan. Seperti yang terjadi di Saudi, bagaimana tadi beliau cerita,
bagaimana tower itu, Zam-Zam Tower itu dibiayai oleh tanah-tanah wakaf, dibiayai oleh sebuah investor, seorang investor, dan berkembang sampai hari ini. Sama juga dengan sumurnya Utsman bin Affan misalnya ya, bagaimana berkembang. Nah ini kita wujudkan. Narasi-narasi ini harus dijelaskan ke masyarakat bahwa wakaf ini luar biasa loh. Beda dengan zakat memang wajib kan ya. Wakaf ini amal jariah yang turun-menurun. Harus secara sukarela dari hati. Itu bisa banyak Pak. Bisa lebih banyak kalau anak-anak muda wakaf gitu ya, akan lebih banyak asal gerakannya masif ya. Gerakannya masif gitu Mbak ya. Iya, mungkin dari gerakan masif, mungkin dari BWI sendiri ada langkah-langkah konkret yang dilakukan atau yang sedang dikerjakan saat ini untuk menarik partisipasi dari masyarakat untuk melakukan wakaf uang. Silakan Pak Bukhari. Iya. Dari kami ya, BWI ini akan mendorong memperbanyak nadir-nadir wakaf di daerah-daerah ya, di mana kami akan mendidik nadir-nadir itu, karena di BWI ini kita sudah mendirikan namanya lembaga pelatihan untuk para nadir, supaya bagaimana nadir ini profesional, kemudian dia bisa menyampaikan edukasi, karena kalau BWI saja mengedukasi masyarakat kayaknya nggak ini ya. Makanya satu-satunya adalah kita mendorong munculnya nadir-nadir yang profesional di setiap daerah. Paling tidak nadir-nadir profesional ini dia bisa memberikan kesejahteraan kepada lingkungannya, di lingkungan. Sehingga semakin banyak nadir, semakin wakaf itu berkembang, maka akan semakin sejahtera ya. Artinya Indonesia ini bukanlah negara, istilahnya negara kaleng-kaleng lah gitu ya, karena World Giving Index sendiri menyatakan bahwa Indonesia ini adalah satu-satunya negara yang masyarakatnya gemar berdonasi. Bayangkan, hanya sifatnya donasi tadi itu hanya sedekah-sedekah biasa aja ya gitu kan, tidak di manage secara rapi ya. Bayangkan kalau sedekah-sedekah itu dikumpulkan oleh para nadir, kemudian nadir itu adalah bukan cuma sekedar backgroundnya syariah saja, tapi orang-orang entrepreneur yang ngerti bisnis ya, kemudian dikelola dengan baik sehingga menghasilkan. Kalau semua daerah itu punya nadir-nadir profesional yang luar biasa, maka selesai itu pembangunan daerah itu bisa diselesaikan oleh keuangan syariah sosial Islam ya, dalam hal ini adalah keuangan wakaf gitu. Iya, baik Pak Bukhari. Berarti dari sini kita bisa menilai bahwa nantinya BWI juga akan menggandeng Forjukafi tentunya ya, lembaga pemerintahan dan juga lembaga-lembaga lainnya. Forjukafi mitra kita ya. Iya, mungkin. Jadi nambahin Pak. Iya, silakan Pak. Dari Pak Bukhari tadi menarik. Jadi kalau misalnya beliau ngomong nadir ya, nadir yang profesional, nadir yang yang harus punya sifat social planner yang bagus, entrepreneur yang bagus. Pak Bukhari masukkan, selama ini banyak nadir-nadir kita itu yang trustnya kurang tinggi Pak. Jadi yang bisa terjangkau itu belum atas gitu loh. Karena nadir-nadir kita harus dilatih menjadi seorang social planner, seorang yang profesional betul, sehingga dipercaya oleh para pengusaha. Kebetulan saya Ketua Saudagar Muslim, Ikatan Saudagar Muslim Jawa Timur, memahami itu. Jadi kalau didatangi nadir diajak diskusi soal bisnis nggak ngerti Pak. Gitu loh. Jadi ini yang menjadi persoalan Pak. Harus jadi nadir harus dilatih lagi untuk profesional gitu ya, supaya mereka akan dapat bom yang besar-besar. Jangan dapat yang kecil-kecil gitu loh. Asal ketemu 10 pengusaha, asal diskusinya menarik, asal trustnya tinggi, lama-lama mereka akan dipercaya gitu Pak Bukhari. Jadi nadir, tugasnya BWI meningkatkan bagaimana nadir-nadir itu profesional dan tadi trust Pak. Trustnya harus tinggi Pak di daerah Pak. Kalau nadirnya sendiri nggak punya trust, nggak punya usaha sendiri yang mandiri, nanti akan orang sulit percaya tuh Pak Bukhari gitu. Iya, mungkin itu tadi salah satu persoalan yang masih kita temui sampai saat ini. Mungkin masih ada tantangan-tantangan lain yang ditemukan oleh Forjukafi. Ya, problemnya tadi ya, kalau Forjukafi dari sisi ini ya, dari sisi sosialisasi ya, publikasi ke masyarakat gitu ya. Tapi kami terus mencoba mencari titik temu bagaimana supaya wakaf ini menjadi gerakan nasional yang sungguh-sungguh, yang masif Pak, yang masif. Zakat itu loh sekarang bagaimana, ada bikin las baru saja sudah bisa ngumpulin 2 triliun misalnya. Ini BWI hanya 1 triliun. Itu sekarang trust. Nah, harus tumbuh ini di masyarakat. Jadi banyak nadir-nadir yang profesional, lembaga-lembaga nadir yang profesional yang dipercaya oleh masyarakat yang akhirnya melahirkan, dan orang akan percaya gitu bahwa ini beda ya, ini bukan wajib tapi ini jariah ini. Jariah luar biasa kan, gerakan jariah luar biasa. Ini mungkin pelan-pelan kita cari. Forjukafi sama BWI juga akan terus melakukan langkah-langkah bagaimana supaya terlatih
Saya tahu teman-teman punya lembaga pelatihan di BWI untuk anak teman-teman Nazir, tapi kurang. Satu tadi kurangnya. Kurang menumbuhkan mereka menjadi socialpreneur dan entrepreneur yang bagus. Sehingga dia gagah di masyarakat itu. Bukan lagi menjadi maaf ya, pemerintah dia akan didatangi oleh para pengusaha seperti kami nih Pak, akan datang kepada Nazir-Nazir itu karena dipercaya, ini orang terpercaya gitu Pak Bukhari. Maaf, makasih. Iya, mungkin dari BWI sendiri ada gerakan-gerakan progresif yang mungkin direncanakan di masa depan untuk menanggapi tantangan-tantangan dan juga persoalan yang saat ini dihadapi. Mungkin dari Pak Bukhari bisa memberikan tanggapannya? Betul, jadi kami itu selalu berupaya bagaimana supaya wakaf ini menjadi urat nadi masyarakat ya. Karena kemarin itu saya ke Aceh itu ya, kata Ketua BMA Pak Bukhari, orang Aceh ini terhadap wakaf itu seperti udah urat nadi gitu ya. Artinya sudah biasa dalam berwakaf itu. Nah gitu kan. Itu kan di Aceh, bagaimana di masyarakat di Indonesia lain. Ini salah satunya ya. Sehingga upaya kita ini kita selalu bekerja sama dengan lembaga-lembaga di daerah. Misalnya kalau di Jawa Timur itu ada GWI, Gerakan Wakaf Indonesia ya. Kita bersama kita melatih, termasuk juga berhubungan dengan Universitas Erlangga itu dengan Puspasnya ya, bagaimana supaya kita membekali mahasiswa-mahasiswa ini yang kelak nanti terjun ke masyarakat ini bisa juga menjadi membawa daripada risalah wakaf ini kepada masyarakat sekitarnya. Termasuk juga membekali nazir-nazir ini socialpreneur-nya kenceng gitu ya. Artinya mereka ini jangan memiliki mental seperti amil aja karena wakaf itu bukan zakat. Berbeda. Ya, jadi kita latih. Nah di sini kita sedang mengadakan namanya Jambore Nazir. Ini saat ini saya berada di Arya Duta, Hotel Arya Duta. Ya, ada peserta dari 50 lembaga nazir yang sedang kita latih, ya, yang dengan tim narasumbernya yang qualified, yang memang sudah di lapangan ya. Dan ini luar biasa, dari cerita-cerita nazir mereka, saya sudah menangkap bahwa mereka sudah melakukan produktivitas wakaf yang sudah mulai berkembang gitu ya. Nah ini akan kita lanjutkan. Paling tidak setahun 3 kali atau setahun 4 kali kita akan adakan Jambore Nazir ini dalam rangka membekali itu tadi socialpreneur ya. Kalau umpamanya mereka tidak punya uang dalam membangun aset wakafnya, maka kita akan linkkan gitu ya. Dalam satu wakaf itu kira-kira siapa pengusaha-pengusaha yang berminat nih mau membangun ya. Sekarang lagi sedang kita diskusikan itu rumah susun. Jadi wakaf dibangun di atasnya rumah susun ya. Dari itu nanti akan bisa dijadikan sewa sehingga jadi wakaf produktif. Di Semarang itu tidak kurang dari 5 hektar tanah wakaf itu ditempati oleh masyarakat ya. Kurang lebih ada 900 kepala keluarga dan mereka setiap bulannya menyewa itu Rp75 per meter, sehingga berapa rumah yang dibangun maka tinggal dikalikan itu setiap harinya. Nah setiap bulan itu teman-teman dari Nazir itu Masjid Agung Semarang dia yang mengambilkan gitu ya, sewa-sewa daripada. Artinya apa? Kalau semua daerah ini ya, ini sudah mulai hidup ya. Ini saya rasa ini kerja BWI juga sudah mulai ringan ya. Di Pekanbaru kita juga ada kerjasama ya dengan BWI Pekanbaru. Di Jogja itu ada wakaf mulia ya, wakaf mulia. Kemudian di Padang ada Arisalah yang memang kita plot ya. Ya kemungkinan nanti akan merambah. Mana nazir-nazir yang memang bisa kita dorong untuk menjadi besar ini ya, maka kita akan undang. Kebetulan sponsor hari ini disponsori oleh Bank Indonesia ya, oleh DEX ya, DEX, sehingga ini juga membantu kami di BWI ya, terutama yang kita punya ide, punya gagasan, termasuk nazir-nazir juga ya, artinya bagaimana dia meningkatkan socialpreneur-nya ini tanpa menggunakan dana wakaf gitu. Iya, baik. Tapi memang ada sponsor khusus. Iya, baik Pak Bukhari. Pastinya peran anak muda atau mungkin peran teknologi tidak akan lepas dari wakaf uang ataupun wakaf-wakaf yang ada di Indonesia ini. Nah, mungkin dari Forjukafi sendiri, mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan untuk menarik partisipasi dari anak-anak muda ya, untuk melakukan wakaf. Minggu lalu kami dengan GWI, dengan Bu Susi juga memberi kuliah umum ya kepada mahasiswa UNER dan UNED untuk
wakaf Mbak ya, wakaf. Jadi ini langkah-langkah yang kita lakukan karena banyak yang nggak paham anak-anak itu ya. Pertama itu, kedua, Pak Bukhari kami sampaikan bahwa kami para pengusaha Jawa Timur, ISMI juga sudah ada kolaborasi Pak dengan GWI ya. Bikin properti pelan-pelan, bikin properti kecil-kecilan dari dana wakaf itu. Yang penting pokoknya tidak boleh bergerak kan ya, pokoknya tetap utuh ya wakaf. Ya, jadi tetap mulai Pak, sudah mulai Pak pelan-pelan. GWI, ISMI Jawa Timur sudah mulai melakukan langkah-langkah kecil, tapi mudah-mudahan besar. Tapi yang paling penting adalah trust dulu Pak, kami bangun trust. Jadi saling percaya, pengusahanya percaya, nantinya percaya, masyarakatnya percaya, ini menjadi tumbuh nanti Pak, pelan-pelan. Tapi harus dimulai, memang dimulai. Dan memang solusi rusun itu solusi bagus. Karena kemarin kita di Jakarta kita bahas dengan Forjukavi, mungkin enggak ya kita bikin perumahan wakaf, di mana tanahnya wakaf dengan sewa pola sewa 20 atau 30 tahun misalnya gitu. Sangat mungkin. Tetapi mindset masyarakat belum. Masyarakatnya kan kalau beli tanah kan harus dapat sertifikat nih Pak. Sementara ini sertifikat nggak bisa dipecah nih, tanah wakaf ini kan nggak bisa. Ini pelan-pelan nih Pak, pelan-pelan kita lakukan ya. Jadi mereka boleh menempati misalnya sewa 40 tahun atau 50 tahun dibayar di depan bisa saja. Tapi ini pola yang harus kita lakukan sama-sama jalan ya. Tapi sudah mulai Pak. Praktek-praktek ini penting diekspos. Untuk apa? Untuk menjadi inspirasi ke daerah lain. Seperti Pak Bukhari tadi cerita, di Aceh, di Jogja ini perlu diekspos besar-besaran untuk menjadi studi banding banyak orang. Supaya entrepreneur ini, social entrepreneur ini tumbuh di mana-mana. Dan tidak bisa, pemerintah adalah fasilitator bagi gerakan masyarakat. Ini akan besar kalau masyarakat yang bergerak. Bukan pemerintah yang bergerak. Ya. Kalau 1 triliun tadi sudah bagus Pak, BWI sudah bagus. Tapi bagaimana 20 triliun dari masyarakat? Nggak perlu hutang Pak kalau kita punya 100-an triliun dari wakaf Pak ya, tidak perlu hutang ke luar negeri kita Pak. Kalau misalnya gerakan ini menjadi masif gitu ya. Coba berapa kita hitung masyarakat kita berapa sih? Wakaf 1 hari 1000 saja kita hitung berapa sih sebenarnya Indonesia ini umat Islam sangat besar. Persoalannya adalah mindset masyarakat belum. Pelan-pelan harus terus dimasukin. Virus wakaf ini harus menjadi kekuatan-kekuatan masyarakat yang mereka akan menjadi kesadaran berwakaf Pak. Untuk amal jariah jangka panjang ya. Itu Mbak, makasih. Berarti permasalahan utama sampai saat ini yang masih dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah mindset. Bahwa masih belum ada trust untuk mempercayakan hartanya atau mungkin sebagian dari belum paham ini, belum paham wakaf itu belum paham. Justru karena wakaf selama ini beri tanah tadi Pak, ngasih tanah, ngasih bangunan itu aja. Mindset dari masyarakat bukan uang gitu Pak. Masih harus memiliki tanah yang luas untuk diberikan sebagai wakaf. 5.000, 10.000 boleh katanya Pak Bukhari tadi kan boleh. Iya, baik pemirsa, kita masih akan terus membahas seputar dengan kreasi dan juga inovasi wakaf. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap kembali di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Buat kamu milenial yang tidak mau ketinggalan dengan perkembangan industri kreatif dan ingin menjadi seorang desainer, content creator, videographer, maupun digital planner handal dengan bekal ilmu agama yang cukup, atau kamu ingin memiliki keahlian dalam membuat wirausaha, melanjutkan kuliah sesuai keinginan, atau bekerja di bidang yang bisa bertahan di era digitalisasi, SMK Bait Al-Hikmah solusinya. Telah dibuka penerimaan santri baru SMK Bait Al-Hikmah. Buruan, daftar sekarang juga. Pendaftaran sewaktu-waktu akan ditutup jika kuota terpenuhi. Wujudkan ekspresimu menjadi santri yang kreatif, mandiri bersama SMK Bait Al-Hikmah. SMK Bait Al-Hikmah, pendidikan unggul untuk melahirkan generasi yang unggul.
Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Sebab telah bersumpah bahwa Kanjeng Rasul adalah utusannya, maka kita wajib sami'na wa atokna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sosiawan Lea, sastrawan dari Surakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh pemirsa di Nusantara. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok Tuhan menciptakan ada kejahatan di dunia ini? Kenapa? Li'anna syarra, karena sesungguhnya kejahatan. Laisa, itu tidak ada syarr, syarran kejahatan. Lidhati, karena dirinya syarr. Kejahatan dan kebaikan itu pada dirinya sendiri nggak beda. Sebetulnya mereka sama. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Masih di Tabu Maghrib, ngabuburit asik. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa, dari tadi kita sudah membahas bagaimana terkait dengan kreasi dan juga inovasi wakaf, terutama wakaf uang di Indonesia yang ternyata masyarakat di Indonesia sendiri masih minim sekali terkait dengan pemahaman wakaf itu sendiri. Nah, mungkin dari BWI atau mungkin dari Pak Bukhari bisa memberikan strategi-strategi efektif yang bisa diberikan kepada masyarakat supaya nantinya pemahaman terkait wakaf ini bisa lebih efektif lagi. Silakan Pak Bukhari. Baik, wakaf uang ini sebenarnya sudah diizinkan ya di Indonesia ini, meskipun masyarakat Indonesia ini polanya masih mengatakan bahwa wakaf itu adalah tidak bergerak gitu ya. Tapi setelah keluarnya fatwa MUI itu sebenarnya ini sudah mulai berkembang. Tinggal strateginya apa yang bisa kita berikan, kita dorong supaya masyarakat dipahami. Maka para asatidz-asatizah yang memang banyak membina para majelis taklim ini memang perlu juga diberikan support ya, masukan-masukan bahwa bagaimana wakaf ini bisa membangun peradaban. Bagaimana wakaf ini bukan suatu hal yang sangat penting sekali, karena Rasulullah ini tidak satupun sahabat yang tidak berwakaf gitu ya. Dan wakaf ini sangat murah ya, semurah dengan segelas kopi
malah mungkin lebih mahal kopi ya. Artinya apa? Berapapun uang yang kita miliki, kalau memang kita niatkan untuk wakaf, maka ini sangat mudah. Kemudian kemana kita mewakaf? Saya rasa nggak perlu pusing-pusing lagi, karena sekarang ini sudah zamannya digital. Hampir semua lembaga LKSPW itu dia punya security crowdfunding namanya ya. Jadi masyarakat itu sangat mudah karena sudah biasa dengan m-banking, semudah dengan jentikan jari. Iya, betul. Bangun pagi, subuh, sedekah subuh itu untuk berwakaf. Tinggal dipilih nazirnya siapa yang akan kita kirimkan. Biasanya kalau nazirnya itu bisa dipercaya, masyarakat itu langsung ya, cepat sekali ya. Kita masih dengar ya bagaimana ada satu lembaga ya, itu dalam menghimpun dana wakaf, sedekah, zakat itu luar biasa. Kalah kita itu dalam menghimpunnya. Kenapa? Karena memang mereka sudah terbukti di lapangan ya, berkontribusi ya. Sementara kami ini di BWI ini baru beberapa tahun saja sudah mulai mengembangkan. Tetapi hasilnya ini juga luar biasa, dan ini terlihat dari banyaknya para lembaga-lembaga yang ingin bermitra dengan kita, bekerja sama untuk sama-sama membangun peradaban Indonesia melalui wakaf ya, sehingga mereka masing-masing sesuai dengan fungsinya. Yang guru-guru mereka mengajarkan perwakafan kepada muridnya, yang para asatidz mereka mengajarkan kepada para majelis taklim Islam yang dibinanya ya. Kemudian para pengusaha-pengusaha juga ya, mengajarkan kepada anak-anaknya, sehingga banyak di kalangan milenial ini sudah tergerak ya. Bahkan menurut catatan di BI itu, ini banyak sekali milenial ini yang sudah mulai wakaf, terutama apa? Kayak di Bursa Efek kemarin itu ya, ketua Bursa Efek Syariah yang mengatakan ini banyak investor-investor dari kalangan milenial yang dia juga berwakaf saham namanya. Jadi bukan wakaf uang, ternyata wakaf saham juga mereka berikan ya, karena harga saham itu kan nggak begitu besar ya, sedikit kecil, tapi setiap tahun dia mendapatkan dividen yang cukup baik ya. Dan jika semuanya ini bergerak, maka insya Allah edukasi wakaf ini akan sampai pada akhirnya ya. Masya Allah, barakallah. Iya, mungkin Pak Bukhari kita cukupkan, mungkin kita beralih kepada Ustadz Yusron ya. Barangkali dari peran media massa atau mungkin peran teknologi tidak akan terlepas dari strategi-strategi yang atau mungkin ikhtiar-ikhtiar yang akan kita lakukan bersama. Mungkin dari Ustadz Yusron ada pandangan ke depannya. Silakan. Terima kasih, Mbak. Jadi kami di Forjukafi terus melakukan sosialisasi, baik di lewat media ataupun di forum-forum. Kami sudah terus lahirkan forum-forum. Jadi online juga offline? Ya, offline dan online ya. Kita lakukan langkah-langkah, termasuk sosialisasi ke mahasiswa. Saya diundang beberapa kali kuliah umum tentang wakaf dari Forjukafi, dari sisi Forjukafi. Ini adalah positif untuk apa? Untuk kita tumbuhkan anak-anak kita nanti sadar wakaf ya. Ini yang kurang, sangat jauh kurang ya. Jadi ini mungkin nanti saya kira BWI bisa juga MOU dengan Kemendikbud, dengan Kemenak untuk sosialisasi Pak. Untuk guru-guru, karena guru-guru juga nggak paham juga ini, banyak paham juga. Jadi permasalahan inti. Kita sudah nyusun kurikulum wakaf. Nah betul, itu harus ada masuk supaya anak guru-guru kita di madrasah itu juga mengajarkan wakaf. Ini butuh waktu Mbak. Iya, betul. Perjuangannya waktu, 20 tahun lah, jangan meminta sekarang lah hasilnya. Butuh waktu 10-20 tahun lagi ke depan. Tapi ke depan, maaf, wakaf inilah yang menyelamatkan bangsa sebenarnya. Bukan hutang ya, bukan hutang, tapi wakaf ini yang menyelamatkan ke depan. Karena kalau kompak kita berwakaf, akan tumbuh besar ya, tumbuh besar. Seperti kami sering kampanye di berbagai tempat bagaimana supaya wakaf ini kan abadi dananya Pak, nggak diambil ya, sehingga ini berkembang. Kami sudah mulai Pak Bukhari juga saham tadi ya, jadi ada beberapa teman pengusaha yang mulai sahamnya itu diwakafkan ya, diwakafkan. Jadi ini satu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh zaman Rasulullah dulu, tapi diaktualisasi zaman sekarang gitu ya Pak Bukhari. Betul. Jadi kita di Saudagar Muslim juga sudah mulai tumbuh, teman-teman, saya 10%, 5% saya wakafkan untuk apa gitu ya, sudah mulai tumbuh pelan-pelan. Ini harus terus ditumbuhkan, dan kita mulai anak-anak kita, anak kecil, remaja, generasi Z ini disosialisasikan dengan baik. Mengajak partisipasi anak-anak muda. Nanti banyak iklan-iklan Pak Bukhari, mungkin BWI iklan-iklan kerjasama sama yang lain ya, untuk di handphone mereka supaya tumbuh bahwa ada gerakan wakaf uang ini. Saya kira begitu, terima kasih atas segala kurangannya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin dari Pak Bukhari bisa memberikan tanggapan lagi terkait dengan inovasi-inovasi yang harus dilakukan dan terutama dari Warjukafi sendiri sudah mulai membuat kegiatan offline dan juga online untuk menarik partisipasi dari anak muda. Ini tidak boleh kita lupakan. Dari Pak Bukhari mungkin ada tanggapan? Silakan. Ya, betul. Dalam kegiatan Ramadan ini, kami Badan Wakaf Indonesia ini menyelenggarakan lomba TikTok remaja untuk anak-anak milenial dari mulai anak-anak SMA sampai anak-anak mahasiswa ya. Karena sebenarnya mereka sangat kreatif dan mereka pinter-pinter digital ini. Karena kita kalah dengan ini mereka ya, mereka kreatif. Jadi mereka buat TikTok ya. Nanti mana yang terbaik ya, maka kita akan berikan reward kepada mereka. Dan ini adalah salah satu inovasi daripada pengembangan wakaf di kalangan milenial ya. Jadi daya tariknya itu adalah bagaimana kita menggunakan wakaf itu dengan bahasa-bahasa mereka ya, bahasa-bahasa milenial ya, seperti TikTok itu ya, yang memang saya rasa sudah banyak orang yang melakukannya seperti itu. Saya rasa itu saja, Mbak. Saya bilang kreasi memang harus diciptakan terus. Betul ya, sekali. Karena yang namanya future value, nilai yang akan datang itu ditentukan oleh dua hal ya. Yang pertama itu adalah data, kemudian kedua adalah inovasi. Nah, ketika inovasi ini bisa mengolah data yang kita miliki, maka kita akan mendapatkan hasil yang akan datang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Bukhari dan juga Ustadz Yusron yang sudah berkenan untuk hadir di acara Tabung Maghrib di sore hari ini. Semoga apa yang sudah menjadi pembahasan kita bisa memberikan manfaat untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah. Oke pemirsa, itulah tadi Tabung Maghrib. Tentunya kita akan kembali di esok hari spesial selama bulan Ramadan. Kita akan hadir lagi di pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, tentunya di TV 9 Nusantara. Pemirsa, acara di sore hari ini diselenggarakan dan juga didukung oleh Badan Wakaf Indonesia dan Forum Jurnalis Wakaf Indonesia. Jangan lupa ikuti program Ramadan Mulia lainnya di TV 9 Nusantara. Ada podcast Kilatan Turut setiap jam sahur yang membincangkan kitab-kitab karya warisan ulama Nusantara. Ada ngaji puasa atau ngaji pasana dari pesantren-pesantren di Nusantara setiap habis tarawih. Bagi Anda Gen Z, pemuda-pemudi Indonesia, bisa ikuti live bincang obrolan jelang berbuka puasa atau OJK melalui platform Instagram. Dengan Ramadan Mulia, mari mencernihkan jiwa, meraih makfirah. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tabung Maghrib, ngabuburit, asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.